Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Pak Tarmizi, Siap. diundang lagi ke sini karena ada persoalan yang harus kita diskusikan dengan cepat ini. Ini kok saya jadi kepikiran ini. Kenapa kan kalau di survei-survei, oke yang terakhir itu di AIPO, Anies Baswedan itu sudah yang tertinggi. Tapi kalau kita lihat di survei-survei yang lain kan posisinya ketiga ya. Iya, ketiga. Nah, kok yang dihantam habis-habisan tuh yang Yang ketiga? ketiga. Kan harusnya kalau mau itu yang ke satu. Yang ke satu. Oleh yang kedua, Ada ketiga, apa? ada apa? Atau jangan-jangan sebenarnya Pak Anies bukan yang ketiga? Gimana itu? Iya. Jadi memang apa ya, kita itu ada suatu kecurigaan. Ada apa sebenarnya? Kalau memang Anies itu hasil survei nomor 3, kenapa Anies dikerjain mulu Nah, gitu ya? itu. Ada semacam gerakan Aniesfobia Aniesfobia. yang dilakukan oleh jaringan intelijen hitam Oke. untuk mendiskreditkan Anies. Ya, Sebentar Pak, kalau yang dimaksud dengan intelijen hitam tuh kira-kira definisi umumnya apa nih biar sahabat channel juga ngerti. Pokoknya intelijen jahat lah, yang Oke. memang tidak bersahabat dengan kita gitu ya. Oke, baik. Yang punya kepentingan tersendiri gitu ya, di luar kepentingan Indonesia Jaya, Indonesia Maju, Indonesia Raya untuk rakyat Indonesia. Nah itu intelijen hitam. Oke, jadi operasi intelijen hitam ini menginginkan apa kira-kira kalau dalam analisa Pak Tarmizi? Mereka ini, intelijen hitam ini, ketakutan terhadap Anies Baswedan. Jadi muncul dari gerakan Aniesfobia, diikuti dengan operasi jaringan intelijen hitam untuk merusak kredibilitas Anies. Oke. Karena saya yakin ya, kalau hasil survei hari ini betul Anies itu nomor 3, jadi ngapain ada gerakan Aniesfobia? Ngapain pula ada yang namanya operasi jaringan intelijen hitam? Ya kan? Udah antep saja, kan Ganjar sudah nomor 1. Iya. Ya kan, kalau Ganjar nomor 1, ya sudah. Ini yang jadi curiga kita, jadi tanda tanya besar kita itu jangan-jangan Anies ini sebenarnya nomor 1. Oke. Jadi karena Anies nomor 1, ada kekhawatiran, ada ketakutan dari pihak yang selama ini artinya oligarki Oke. yang menguasai negeri ini, yang memang mereka punya kepentingan di luar kepentingan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya, mereka merasa terganggu dengan popularitas dan elektabilitas Anies. Kalau memang betul Ganjar itu nomor 1, ya sudah tinggal tidur saja, ya kan? Biarkan saja Anies kan begitu. Mau bikin Formula E, mau bikin apa, silakan saja. Nggak usah istilahnya euforia Formula E yang sambutannya luar biasa ditutupi dengan kasus FPI jadi-jadian. Yang dimaksud Pak Tarmizi dengan intelijen itu saya ingin memastikan kembali, apakah ini maksudnya organ negara atau bisa juga non negara? Bisa juga sempalan di dalam institusi negara. Kita ambil contoh ya, kita flashback aja ke belakang. Ya. Ketika kasus Ali Murtopo, Komando Jihad, kan itu kan bikinan untuk menjaring siapa? Orang-orang N11, Ya. orang-orang NII. Akhirnya orang-orang NII ditangkap semua. Terus ada kasus pembajakan pesawat Woyla. Terus pengeboman Polsek Cicendo di Bandung. Ya. Ini kan kalau orang tidak tahu, orang NII dari mana melakukan itu? Emang orang NII punya senjata, emang punya bedil bisa menembak segala? Nggak punya. Saya lihat orang NII itu punten gitu ya, dari segi intelektualitas, dari segi kemampuan lobby gitu ya. Ini kalau tidak orang kuat ya, ini seperti ini. Jadi ini adalah riak-riak yang memang dipelihara oleh intelijen untuk satu menghabisi NII, termasuk kasus Tanjung Priok. Kasus Tanjung Priok itu kalau tidak intelijen yang bermain nggak mungkin. Ya. Ada intelijen yang bermain dan ada orang, pengalaman kita sendiri. Kita ambil contoh bom Bali. Saya sampai hari ini nggak yakin yang ngebom Bali itu Amrozi. Orang kampung, orang nggak ngerti apa-apa dan punya alat untuk ngebom yang tidak dimiliki Indonesia, bahkan tidak dimiliki oleh negara ASEAN. Hebat kali orang Lamongan, orang kampung gitu punya bom, punya daya ledak yang tidak dimiliki oleh negara. Ini kan aneh, ada apa? Kan gampang sederhana lah kalau kita intelijen bermain. Makanya kita harus hati-hati. Saya ambil contoh Kang Ipul. Ya. Saya pura-pura orang baik, kenal sama Kang Ipul. Nih saya nitip tas. Ini tas ini nggak boleh dibuka ya. Kamu bawa aja, jalan aja ke situ. Kita nggak tahu kalau di dalam tas isinya bom. Pas dikit meledak, dituduhlah kita bom bunuh diri. Kita udah mati. Nggak ada saksi hidup. Ya kan? Nah ini kan kerjanya Intel, nggak mungkin kita bawa ransel tapi diiming-imingi nih untuk uang 1 juta untuk ongkos. Kan tinggal diledakkan aja pakai remote control. Nah ini kan kerja intelijen yang rapi, dicari orang-orang kampung yang bodoh, yang nggak ngerti apa-apa, dikorbankan mereka.
Nah ini kerjanya intelijen hitam itu untuk mendiskredit apa? Untuk memframing Islam itu teroris, Islam itu radikal, ya kan? Islam itu ekstremis, intoleran. Padahal yang melakukan itu saya yakin betul bukan umat Islam. Umat Islam itu tidak begitu. Kalau orang udah ngerti agama, justru dia adalah menebar kasih sayang, bukan menebar kekerasan. Nah ini kekerasan ini diciptakan oleh intelijen hitam tadi untuk mendiskreditkan Islam. Kalau ada intelijen hitam berarti ada intelijen putih dong. Ya, kalau intelijen putih itu bekerja untuk negara, untuk kepentingan negara, dan dia tidak membocorkan ke siapa-siapa kecuali dia membocorkan untuk kepentingan negara. Artinya dengan keberadaan intelijen hitam, apakah dia akan bisa diredusir oleh intelijen putih atau tergantung kekuasaan? Oke. Tergantung kekuasaan, jadi tergantung kepentingan. Jadi hari ini saya melihat intelijen hitam ini terlalu dominan di kita, dan ini sangat sulit untuk kita lawan. Mereka sudah ada di beberapa titik-titik simpul-simpul kekuasaan, mau di militer, mau di polisi, udah berat, udah tersandra. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat gitu? Kita mendoakan lahir pemimpin yang jujur, yang bersih gitu ya. Kita berharap Anies Baswedan akan melakukan pembersihan hal ini. Jangan sampai institusi negara, intelijen itu dikotori oleh kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan untuk merusak agama tertentu, agama mayoritas. Jangan. Jadi betul-betul bekerja untuk negara. Islam itu kita pelihara, agama di Indonesia itu kita pelihara. Jadi untuk menjaga kerukunan, kita ambil contoh lah di Jakarta. Sejak Anies Baswedan jadi gubernur di Jakarta, tidak ada konflik antar umat beragama, sesama umat beragama, rukun-rukun saja, tidak ada kegaduhan harmonis. Lagi. Betul, duduk harmonis karena memang kita itu mengayomi. Mengayomi. Jadi bukan kita bermusuhan. Kan urusan agama lakum dinukum waliyadin, dan kita tidak akan mengganggu orang non muslim, orang Nasrani, orang Tionghoa, ya orang Konghucu mau bersilakan, itu keyakinan mereka. Ya kan tidak ada paksaan dalam agama. Itu orang Islam itu sudah enak, dan saya yakin juga pihak non muslim juga sudah menyadari itu. Hanya ini terframing oleh kerja intelijen hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya, insya Allah akhir November ya. Kita akan berangkat bersama SJ Channel, maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya. Kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SJ Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi hubungi 0812 8268 5683